Bencana alam sedang mengintai Indonesia lagi. Betul sekali, bencana hidrometeorologi ini memang selalu langganan datang, terutama di awal dan akhir tahun. Dan ini adalah sesuatu yang selalu akan ada. Nah, kalau memang ada, kenapa seorang peramal harus mengatakan ini? Ini adalah karena saya ingin menyampaikan pesan seluas-luasnya agar kita bisa menghindari dan tahu ritual apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi korban dari bencana alam yang akan datang di akhir 2022 dan menjelang awal 2023 nanti. Yuk kita akan mulai lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Yang pertama adalah daerah-daerah yang memang selalu menjadi langganan dan memang sudah dipastikan ini akan terjadi. Kenapa seperti itu? Kita tahu kita hidup di dalam bumi yang berbentuk bulat dan kita tahu bahwa angin ini akan berubah sesuai dengan musim dan juga posisi kita terhadap matahari. Dan tiupan angin dari suhu udara yang panas menuju yang dingin, dan saat ini kita ketahui angin dari Australia ini menuju ke daerah utara melewati Indonesia menyimpang seperti diagonal. Ini akan melalui daerah-daerah yang terus kemudian akan menjadi rawan hujan, banjir yang menghasilkan tanah longsor. Maka waspadai daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, Bali, sebagian besar Jawa Timur dan Madura, juga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan ini akan melewati Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Barat atau sebagian dari daerah Malaysia dan sedikit berbelok nanti melewati bagian tengah Sumatera hingga ke utara sana. Maka kota-kota yang berada di tempat itu tadi tentu saja akan rawan mengalami banjir karena curah hujan yang tinggi dan tanah longsor sebagai akibat dari turunnya hujan secara mendadak yang mengikis tanah yang tidak ditahan oleh akar pepohonan sehingga menimbulkan longsor yang sangat mungkin mengancam banyak sekali korban nyawa. Maka hati-hatilah untuk kalian semua yang memang beraktivitas dan juga memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tebing atau potongan tanah yang curam, dan coba dilihat dari masa lalu pernah punya sejarah apa atas musibah kejadian longsor ini. Akan sangat jarang terjadi tempat yang tidak pernah terjadi longsor akan mengalami longsor, tapi tempat-tempat yang langganan mengalaminya ini sudah dipastikan akan menjadi longsor lagi. Maka kita harus tahu dari orang-orang yang lebih lama tinggal di daerah yang tempat kalian tinggali dan berita yang mungkin terjadi dan terekam selama ini. Lalu apa ritual yang harus dilakukan? Nanti saya akan kasih tahu. Untuk juga kalian semua yang tinggal di pesisir pantai, maka hati-hati. Terutama pantai yang menghadap ke samudra, bukan ke lautan. Walaupun lautan pun juga sangat mungkin terjadinya rob. Apapun yang berhubungan dengan air, karena namanya adalah hidrometeorologi, maka akan lebih baik jika ternyata ada pengumuman dari BMKG untuk menjauhi garis pantai, maka lakukan itu dengan seketika. Dan hindari melakukan perjalanan wisata atau berlibur ke tempat yang memiliki akses langsung dari pantai menuju daratan. Karena sangat mungkin terjadinya naik air laut, tingginya ombak yang akan membahayakan keselamatan bagi kita semua yang ada di dekatnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan ritual berikutnya lagi adalah hati-hati untuk kalian yang melakukan perjalanan laut dan udara. Betul sekali, karena ini adalah dua moda transportasi yang paling favorit digunakan untuk menyeberangi lautan, karena Indonesia adalah negara Nusantara atau terdiri dari banyak sekali pulau-pulau dan laut diantaranya. Maka pastikan kalian hanya terbang di pagi hari sekali atau di malam hari sekali, di mana cuacanya akan cenderung lebih stabil. Tidak ada perubahan suhu yang menimbulkan perubahan cuaca. Dan jika hal ini tidak mungkin, maka ada baiknya untuk menunda kepergian, kepulangan, atau apapun itu juga. Dan pastikan tidak memaksakan acara outdoor.
Karena 1000 pawang hujan pun tidak akan berkutik untuk bulan-bulan seperti ini. Maka pastikan kalian menjadwalkan kepergian kalian dan hati-hati saat melakukan kepergian yang bersifat mendadak. Ada baiknya juga menunda semuanya dan melihat jauh hari ke depan saat ingin melakukan hal-hal yang diinginkan untuk saat ini, kecuali jika terdesak. Bukankah sekarang ada Google Meet, ada Zoom juga? Dan jika memang itu tidak diperlukan, maka ada baiknya untuk bisa menunda kepergian. Jika ternyata ingin dilakukan, pastikan kalian memiliki spare waktu untuk menghindari atau bisa merubah arah tujuan. Jika terjadi putusnya jembatan, ditutupnya jalan karena longsor, dan juga pohon yang bertumbangan. Karena ini akan terjadi dalam 2 bulan mendatang dan akan terjadi korban, dan usahakan agar kalian bisa memperkecil dan tidak menjadi salah satunya. Saya akan melihat nanti pesawat terbang yang akan dialihkan tujuannya karena harus menjaga keselamatan dan ketakutan akan perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Seluruh penumpangnya ini akan bisa diselamatkan jika ternyata apa yang saya ramalkan ini terjadi. Walaupun akan diwarnai dengan kepanikan, tapi ini sepertinya adalah langkah yang terbaik yang harus dilakukan untuk menghindari cuaca yang buruk nanti. Saya juga melihat adanya kapal laut yang akan mungkin terkena masalah dan berpotensi akan tenggelam hanya karena jarangnya perawatan atau servis yang dilakukan untuk menghemat biaya karena pandemi ini. Dan ini akan terjadi di bulan Desember nanti. Maka saya berharap ramalan saya ini akan keliru juga. Dan walaupun ini sesuatu yang langka dan seharusnya tidak menjadi sebuah bahasan di akhir tahun, tapi sepertinya sesuatu yang selalu akan terjadi di sepanjang tahun. Karena kita adalah negara yang ada di dalam rangkaian Ring of Fire, maka gempa bumi ini akan ikut serta mewarnai. Walaupun tidak akan seheboh kasus-kasus yang sebelumnya, tapi dipastikan ini akan menggemparkan juga. Maka pastikan kalian mengetahui evakuasi saat terjadinya gempa bumi dan hati-hati untuk kalian yang berada di gedung pencakar langit. Saya juga melihat adanya orang yang hanyut yang terjadi karena mereka ini bermain-main di suatu tempat yang memang seharusnya ini berbahaya secara sembunyi-sembunyi atau tidak mengindahkan peraturan yang ada, dan akhirnya menjadikan petaka bagi dirinya dan orang-orang yang menyertainya. Maka jangan sampai menjadi salah satunya. Dan yang terakhir di sini adalah kita tahu doa. Betul sekali doa. Sesuatu yang menyebabkan bencana ini semua ditimbulkan karena angin yang bertiup. Dan angin sendiri adalah sesuatu yang gaib. Maka saya katakan doa pun adalah sesuatu yang gaib juga. Dan berdoa kepada Sang Pemilik Alam yang menciptakan angin dan semua hal seisinya akan membuat kita selalu ingat dan waspada. Membuat kita lebih bersiap-siap. Membuat kita lebih berhati-hati. Dan mengetahui bahwa alam memiliki hukumnya. Maka tetaplah kita rendah hati karena alam sudah ada di sini. Jutaan dan puluhan juta tahun sebelum manusia pertama pun hadir di bumi ini. Maka ketahuilah bahwa kita adalah tamu kepada dunia yang kita tempati saat ini. Nah, selayaknya tamu, jagalah sopan santun kita dan berhati-hatilah saat kita berada di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.